tadi sudah kita bicara soal cantrang. Untuk saya, ketika saya pelajari, cantrang ini seperti isu yang mengemuka, tapi mencerminkan ada sesuatu yang besar di bawahnya atau di belakangnya. Jadi itu kita bicara soal ada mafia, illegal fishing, atau ada saudagar, atau apapun lah di belakang ini. Ya, kalau kapal asing itu illegal fishing. Betul. Dan sebetulnya cantrang yang tidak terdaftar juga termasuk illegal fishing namanya, Pak. Cuma memang itu pemiliknya dalam negeri. Ada pejabat, ada bekas segmen menteri, ada anggota DPR, oknum-oknum gitu yang pengusaha menjadi pengusaha pemilik kapal-kapal itu. Nah, mereka tidak mau mengganti alat tangkap. Sebetulnya kan kita bukan menghentikan mereka menangkap ikan, ganti alat tangkap dan melaut lagi, silahkan langsung, tidak apa-apa. Tapi tentu kapalnya harus diukur ulang karena dulu markdown, kemudian di daftar yang benar. Markdown itu gimana? Karena besar tapi kemudian dia sudah 170 atau 100 GT tapi ditulisnya di bawah 30. Jadi mereka juga dapat solar subsidi. Solar subsidi yang selama ini akibatnya kan, nelayan tidak dapat. Yang kecil-kecil tidak dapat karena diambil oleh yang besar. Lalu kemudian kenapa masih tetap ada saja orang yang begini? Ibu. Saya pikir mungkin ya ini mau dijadikan momen politik, kan? Yang kedua, tentunya pengusaha-pengusaha, pemilik-pemilik kapal ini tidak mau keluar uang lagi untuk mengganti alat tangkap. Ya. Saya pikir seperti itu. Dan cari jalan mudah atau apa? Atau untuk politik benar? Politik dan keserakahan saja. Dan tidak mau keluar duit lagi untuk memperbaiki, itu saja. Saya ingin mengutip lagi, keserakahan saja. Ya, karena mereka ya serakah saja, pengen semua ambil begitu. Tapi kan sebetulnya jangka panjang rugi sendiri juga. Karena hasil kapal cantrang tambah banyak, tapi hasil per kapal tuh lebih sedikit gitu. Ya sekarang agak lumayan lagi karena kapal ilegal yang asing sudah kita berhentikan kan seperti itu. Ya, saya ingin lebih jauh tentang update dari penangkapan atau soal illegal fishing ini. Seperti apa perkembangan update yang paling akhir? Masih banyak atau berkurang atau berhenti? Kalau yang di Bitung modusnya sudah berganti. Seperti hasil investigasi kata data, mereka sekarang pakai kapal lokal, tapi nelayannya dari Filipina, pakai KTP palsu. Bahkan kalau tidak salah ada 2 orang sudah pejabat Pemda yang kena KTP palsu. Kemudian mereka masih mancing di Laut Seram. Dan bahkan beberapa rumpon besar di Laut Seram, padahal Laut Seram itu adalah breeding zone-nya tuna. Tapi mereka pasangin rumpon-rumpon, yang jaga juga orang Filipina. Dan kapal-kapal Filipina secara rutin keluar masuk. Tentunya itu juga kerjasama dengan oknum, kalau tidak mungkin. Lalu juga ada dari Bitung kapal-kapal dalam negeri, tapi isinya tuh orang-orang asing, orang-orang Filipina. Jadi modusnya yang berubah. Modusnya berubah. Transshipment masih banyak juga. Kita kan sekarang dengan Global Fishing Watch melihat cuma mereka transshipmentnya sudah tidak di laut IIZ kita. Jadi dia agak di perbatasan. Bukan, dia di high seas, di laut lepas. Laut lepas. Jadi kapal-kapal kitanya yang keluar ke laut lepas, ditunggu di sana ada kapal-kapal asing tramper besar yang menunggu. Dan kitanya ada indikasi juga di laut Indian Ocean ini banyak sekali yang melakukan. Ibu memonitor itu lewat apa? Lewat satelit atau? Lewat satelit. Jadi bisa terlihat gerakannya? Betul. Bagaimana? Kalau di siang hari bisa terlihat juga lewat satelit atau hanya malam? Bisa. Nah, sekarang kalau lihat begini artinya masih banyak kasus pencurian ya? Tidak seperti dulu, Pak. Sekarang mereka dibantu oleh kapal-kapal dalam negeri. Jadi yang melakukan pencurian itu kapal dalam negeri, tapi dijualnya tidak melalui ekspor resmi, lewat pelabuhan, tapi lewat transshipment di tengah laut. Gitu. Kalau dulu transshipmentnya ada di tengah laut kita sendiri, dulu di IZ kita. Di IZ, sekarang di luar itu. Kalau dulu kan saya nanya sendiri di laut kita. Nah kalau sekarang dia nggak berani karena takut ditangkap. Dia lakukan di high seas gitu. Kalau lihat situasi seperti ini,
Ibu masih merasa kuat atau merasa kecewa dengan kejadian yang masih begini? Ya kadang-kadang sih capek, dan ya saya tidak habis mengerti karena saya pikir negara kita, pemerintahan kita sudah sangat baik. Dengan penertiban illegal fishing kan tidak ada pidana charge atau apa, walaupun tidak dibilang itu amnesti, tapi kita membuat sebuah kebijakan yang katakan ya udah pesta sudah usai, selesai, cuci piring, kamu jangan coba-coba lagi, itu intinya kan. Dan saya pikir itu sudah sangat baik. Kita mau merubah baik ke depan, bukan mau mencari siapa salah, karena kalau kita harus menghukum siapa yang salah kan dari pencurinya, dari yang membantunya, dari aparat, dari apa oknum-oknum pasti akan ada yang kena. Kenapa saya tanya? Karena kemudian ada tulisan atau ada berita sudah 2 kali Menteri Susi berniat mundur dari kabinet. Cerita ini? Ya dulu memang saya pikir 2 tahun saja. Saya pernah dengar ketika kita interview di sini juga. Nah, terus? Karena saya tidak tahu apakah mampu atau bisa melakukan pekerjaan saya, kan ada sedikit tapi karena kepercayaan Pak Presiden yang begitu besar, saya juga ingin membuktikan bahwa saya bisa kerja, saya seorang profesional dan saya yakin saya bisa. Coba lihat ini Ibu Susi. If walk away is a part of honor, I will do with all honor, but not because of I sell my freedom of mind and my pride. I can't live without. Ya, kalau saya memang seperti itu, Pak Don. Jadi kalau saya istilahnya apapun harus terhormat. Ya. Kalau saya harus meninggalkan sesuatu, ya meninggalkan secara terhormat. Bukan karena saya dibeli orang atau saya. Bahkan ada pernah nawarkan 5 triliun ya? Ya itu hal yang sangat murah sebetulnya kalau dinilai dari nilai bukan nilai kalau untuk mereka yang mau beli saya, yang mereka dapat itu satu kapal misalnya 200 GT, itu pendapatannya dalam setahun paling sedikit tuh 1.500 ton. Wow. Kalau harga ikannya $1 itu sudah berapa puluh miliar. Wow. Nah kan kalau dikalikan ratusan kapal satu perusahaan, uang sekecil sekali. 5 triliun itu mungkin penghasilan perusahaan pencuri dalam 2 bulan saja. Uang kecil itu Pak Don. Untuk mereka ya. Iya. Untuk saya juga uang kecil dibanding dengan harga diri saya. Karena ya mau ngabisin uang 5 triliun juga tidak bisa. Ibu Susi, kita break dulu. Ya. Pemirsa, kami akan segera kembali. Susi, ini Anda sudah berjuang keras untuk melawan illegal fishing. Bukan saja di sini rakyat tahu, bahkan dunia juga tahu bagaimana kinerja Ibu melawan illegal fishing. Tapi akan selalu menjadi pertanyaan dampaknya pada usaha ini atau pengaruhnya pada upaya-upaya yang Anda lakukan terhadap produksi ikan, kemudian pendapatan para nelayan dan seterusnya. Well, Indonesia ini kalau dilihat Pak Don itu luar biasa. Nah, tapi selama dari sensus 2003-2013 itu jumlah nelayan sudah turun separuh. Betul, ada datanya. Kemudian ada 115 eksportir juga tutup karena nggak ada raw material. Karena ya ikannya habis. Karena dalam periode itu nanti saya berikan grafik tentang jumlah kapal asing yang masuk dan dari pengakuan pemain itu semua rata-rata ya izin 1 kapalnya ada 10. Ya kalau seperti itu kan laut kita juga akan habis karena kapal-kapal besar ini yang pakai jaring troll itu rata-rata mereka memang trolling, ditarik, ada yang pakai 2 kapal, ada yang pakai 1 kapal. Kalau pakai 2 kapal itu seberapa besar? Puluhan ratusan kilometer. Yang kapal-kapal kita tangkap di Natuna rata-rata 70 km, 50 km, yang gede-gede pasti di atas 150 km. Lebarnya jaring juga 600 meter sampai 1 kilometer kantongnya ya. Jadi kalau begitu jadi kantong tuh besar sekali. Satu kali tarik tuh ya 30 ton ke atas. Itu satu kali tarik. Bisa dibayangkan itu yang bisa diambil ya. itu ya. Dan kalau kita bilang laut kita luas,
Kalau disambung-sambung tarik-menarik itu disempit tuh. Yang satu saya tangkap di Pulau Uban oleh TNI kan, kita bawa ke jadikan monumen, itu panjang jaringnya 399 km. Hah? Ya, 399 km ya, panjang jaring di Jakarta Semarang. Wow. Dan kita tidak dapatkan apapun. Ya kalau diambil semua seperti itu ya habis. Apalagi terus-menerus berbulan-bulan. Dan yang lebih parah waktu illegal fishing banyak itu kan minyaknya juga dari kita. Yeah. Minyak disedot, banyak masyarakat antri BBM karena kekurangan. Betul. Untuk masak saja nggak ada minyak sekarang tanah. Sudah kan? tidak ada, sekarang tidak ada lagi. Nah kalau dilihat dari angka juga luar biasa Pak Don. Saya juga kaget begitu melihat angka BPS. Nilai tukar nelayan itu dari 104-105. Tahun sebelumnya naik menjadi 110. Beberapa daerah bahkan 111-112. Dan itu kenaikan yang luar biasa pada saat biaya hidup tuh naik. Karena pangan yang lain naik. Betul. Karena pemerintah mencabut subsidi minyak dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya kalau harga-harga pembanding pangan dan biaya hidup lainnya tidak naik, mungkin nilai tukar nelayannya lebih tinggi dari 110. Nilai tukar usaha perikanan itu sekarang juga naik 20%, dari 100 naik ke 120. Berarti keuntungannya lebih besar. Dan ternyata itu juga kelihatan dari grafik jumlah kapal. Waktu masih ada kapal ex-asing, kapal asing, dan setelah tidak ada, kapal kan sedikit turun. Turunnya kelihatan dari jumlah kapal di laut, tetapi tangkapannya naik. Ya, karena tangkapannya naik. Ya, karena yang dulu kan tidak tercatat, Pak Don. Jadi tangkapannya naik. Kemudian dari nilai tukar usaha perikanan naik, kita juga lihat dari komoditi perikanan ini menyumbangkan berkontribusi kepada deflasi. Itu deflasi karena harga ikannya turun. Ya, itu adalah hal yang baik karena banyak inflasi dari harga pangan yang lain. Berarti juga dalam satu titik harga bisa turun karena suplai banyak. Betul. Lalu konsumsi ikan bangsa Indonesia dari 36 kilo naik menjadi 43 kilo. 36 naik menjadi 43. Dalam waktu 2 tahun. Kalau di total itu berarti kita sudah makan 7 kilo kali 1 juta kali 250 juta. Berarti 1.750.000 ton yang sudah kita makan. Karena kenaikannya 7 kilo. Ya, orang selalu mengatakan, ada lawan-lawan Anda yang mengatakan industrinya tidak jalan. Apa benar? 1.750.000 ton tambahan yang dimakan. Itu kan sebuah industri, Pak Don. Nah, industri yang dimaksud yang seperti apa? Kapal asing besar-besar masuk nangkep ikan, lalu pabriknya besar-besar kosong melompong karena cuma bawa keluar mah. Cuma untuk formalitas izin saja. Atau ini yang real ikannya banyak diperjualbelikan dan dimakan. Ekspor kita juga naik walaupun naiknya tipis. Kenapa? Karena konsumsi dalam negeri juga meningkat. Tidak terbayang kalau kampanye ibu tentang yang nggak makan ikan saya tenggelamkan, lalu orang makin banyak makan ikan, mestinya konsumsinya lebih tinggi. Memang pemerintah mentargetkan lebih tinggi lagi karena kalau dibanding bangsa lain masih rendah. Pemerintah mentargetkan sampai 46 kilo tahun ini. Tahun depan 50 kilo. Gitu. Jadi ini yang kita kejar. Nah, kita sudah sangat bagus konsumsi ikan naik, berarti yang dimakan naik, tetapi import kita turun. Berarti jumlah ikan lebih banyak. Gitu. Dia di Bitung ada perusahaan 5 yang berhenti, tapi itu dulu karena mereka hanya untuk formalitas saja. Kapal asingnya dari Filipina dibawa masuk. Dan mereka ada yang bikin pabrik misalnya dari tahun 2005, baru mau proses 2014 bulan November. Ya, itu kan jelas akal-akalan bikin pabrik abal-abal saja. Tetapi kalau lihat langkah ini, tetangga kita kiri kanan gimana sekarang? Kalau dulu kan memang ikannya dari sini bukan? Pak Raul waktu itu dubes Thailand, kasih saya statistik gambar. Itu Thailand tahun 2015 kalau tidak salah, PDB perikanannya yang biasanya plus 15 menjadi minus 3,5. Minus. Ya. Thailand. Ya. Dan untuk Asia sekarang tuna Indonesia ke Jepang nomor 1 sudah. Ke Amerika juga kita naiknya signifikan sekali. Jadi dan
perikanan budidaya juga kita coba tingkatkan. Kita berikan insentif-insentif dari pakan, dari bantuan bibit, bantuan pakan kepada para pembudidaya. Jadi kita semua dorong. Cuma kalau rumput laut tahun kemarin cuaca juga menyebabkan sedikit persoalan. Tetapi kita juga akan meningkatkan dengan kultur jaringan supaya kualitas rumput lautnya lebih baik. Seperti itu. Tapi ya namanya, dulu itu kan uang besar sekali Pak Don. Ini beredar. Mungkin ada ke oknum pejabat, ke oknum aparat. Sekarang tidak ada. Marahlah semua. Sekarang pertanyaannya kan, apakah suara-suara yang ada di luar yang menegasikan langkah-langkah Ibu ini bisa diakomodir dengan cara apa? Atau ada, ya biarkan aja orang teriak-teriak begitu di luar? Ya sedikit saja. Pengusahanya juga tidak ada. Sedikit lebih ya? dari 50, dihitung 20 jari yang besar-besar, lalu yang tanggung-tanggung. Kebanyakan mereka juga cuma dipinjam namanya, nomine saja. Dan nominenya pun bukan mereka, tapi jadi orang dari luar sebetulnya yang bermain. Jadi, banyak sini. Ya orang luar tapi pakai nama orang dalam negeri. Tapi yang biasanya di atas kertas itu bukan siapa-siapa. Cuma operator yang mengamankan, yang menelpon pejabat, yang menelpon apa, itu biasanya ya tokoh pengusaha dan ya, ada juga lewat DPR. Ya, oknum-oknum semua. Oke. Tidak generalize anggota DPR, tidak, tapi oknum anggota DPR, oknum aparat, oknum KKP juga ada, bukan tidak ada. Semua pasti kan tidak mungkin puluhan ribu kapal asing bisa masuk di wilayah Indonesia, bertahun-tahun ambil ikan kita, pakai solar subsidi kita, and nobody do anything. Kalau tidak ada keterlibatan orang dalam dari berbagai instansi. Nah ini pasti comfort zone mereka hilang, marahlah mereka. Tapi yang baik menerima, mengerti banyak. Kan saya juga bilang, kita bukan mau menghukum. Ini kesalahan bangsa kita. Ibu kita karena yang lalu-lalu kan bangsa kita, senior kita sudah selesai pesta, ke depan tidak boleh ada lagi. Kita rehat lagi. Pemirsa, kami akan segera kembali selepas jeda berikut. Kita nonton apa yang ada di layar ini sekarang. Some 10,000 fishing vessels were illegally trespassing in Indonesian waters, decimating the fish stocks and profiting while local fishermen suffered the impacts. Fisheries Minister Susi ramped up monitoring efforts, held illegal fishers accountable, and is leading the way to a new era of transparency in fisheries management by making Indonesia's vessel monitoring system data available to the Global Fishing Watch platform, which my foundation was very proud to fund and launch. This week in Peru, one of the world's largest fishing nations will commit to sharing its vessel monitoring data as well. This is exactly the type of bold and innovative leadership we need more of all around the world. Ibu Susi, apa arti komplimen yang disampaikan oleh aktor Leonardo DiCaprio untuk Anda? Sebetulnya waktu videonya ditayangkan di United Nations, saya pas lagi keluar. Oh, nggak menyaksikan videonya? Ya, okay. Terus kemudian saya masuk lagi. Oh, tadi Ibu dipuji sama Leonardo DiCaprio. Wow, saya nggak lihat waktu itu. Tapi bagus dong kalau gitu, saya bilang. Terus kemudian ada wartawan kasih saya SMS. Isinya video pas Leonardo bicara. Ya saya bilang ya senang Pak, berarti apa yang saya lakukan kan menjadi perhatian dunia, sampai seorang peduli lingkungan dan seorang aktor yang sangat terkenal sempat memuji gitu. Tapi ya saya sih untuk saya pribadi penghargaan ini adalah sebuah penghargaan juga untuk Pak Presiden, karena tanpa Pak Presiden angkat saya, tidak mungkin saya bisa berkiprah memberikan kontribusi begini kepada negara dan bangsa. Kan pertamanya harus ke sana dulu. Gitu. Jadi sama waktu saya dapat penghargaan BWF, dapat penghargaan Peter Benchley Award untuk stewardship, lalu dan kemudian terakhir apa?
Seafood Champion. Nah, Seafood Champion ini karena jumlah seafood kita makin banyak. Ini hat-trick penghargaan ini. Ya, karena MSY kita kan naik, Pak. Betul. MSY ini nilai ikan yang boleh ditangkap, stok ikan Indonesia. Biomas Indonesia juga naik hampir 3 kali lipatnya. Klorofil dilihat dari capture fish images satelit juga kelihatan luar biasa sehat. Sementara di bagian dunia lainnya kualitas laut itu kesehatannya turun atau depleting, stok ikannya 3 kali lebih cepat daripada yang diperkirakan. Nah, di Indonesia naik 3 kali lipatnya. Naik 3 kali lipat ketika orang lain turun. Ya, dari tahun 2014 itu 6,5 juta. Tahun 2015 itu sudah menjadi 9,9 juta. Kan itu sudah naik berapa? Nah, ini saya dengar hasil kajian terakhir katanya mencapai 12 juta lebih, tapi belum resmi diumumkan, jadi saya tidak bisa quote. Itu apa artinya penghargaan yang sifatnya hat-trick betul untuk Ibu Susi? Oh, untuk saya pribadi, Pak Don, seorang lulusan SMP sampai sekolah cuma sampai SMA kelas 2 jadi menteri itu sudah is the top of the top. Don't need more than that. Kalau Don't need more than that. Ya, mau apa lagi kan? Kalaupun ini penghargaan ada, itu karena pekerjaan saya. Dan pekerjaan saya sekali lagi karena saya diangkat menjadi pembantu presiden. Dan kontribusi ini saya harapkan memberikan keyakinan kepada bangsa Indonesia bahwa apa yang telah kita lakukan, bukan saya saja, seluruh tim KKP, seluruh tim Satgas, Angkatan Laut, Kejaksaan, polisi yang membantu kita dalam penanganan illegal fishing. Karena illegal fishing ditangani, kapal-kapal yang raksasa-raksasa tidak ramah lingkungan sudah berhenti, ikan makin banyak, nelayan nilai tukarnya naik. Kan ini semua hasil kerja semua. Saya ingin memberikan apresiasi ini kepada bangsa, terutama Pak Presiden, tim-tim kami semua, dan tentu saja ya memberikan satu kebanggaan kepada anak bangsa bahwa juga walaupun pendidikan tidak tinggi, asal Anda mau bekerja keras, asal Anda mau menjaga integritas, apresiasi akan datang. Bahwa Doktor honoris causa yang saya dapat juga lewat akreditasi, kan lewat uji kompetensi, bukan hanya begitu saja, tapi saya dites, dicek, diinikan oleh tim guru besar daripada Universitas Diponegoro dan dari tim independen, kan uji kompetensi itu ada tim independennya. Jadi saya pikir ya itu yang harus saya kembalikan kepada life give me reward, I have to reward back the life, kan seperti itu, Pak. Jadi kalau tidak ya life will not continue, kan Pak. Kalau kita cuma taking tanpa giving back kan tidak bisa. Yang kedua, ya saya pikir apa yang saya lakukan itu sangat penting untuk negara karena misinya kita kan punya banyak sumber daya. Betul. Sumber daya tambang dan lain sebagainya. Satu saat akan habis. Laut ini adalah sumber daya alam yang renewable. Yang bisa terus-menerus disustain. Kalau yang habis tidak bisa disustain. Ya, it's gonna be finished. Ikan tidak akan pernah berhenti bertelur. Ya. Udang juga tidak akan pernah berhenti beranak. Contoh cerita ada ilmuwan guru besar yang katanya saya memubazirkan sumber daya alam. Karena ikan kalau tidak diambil akan saya berhentikan kapal itu akan mati. Itu mubazir. Udang umurnya cuma berapa hari saja, 120 hari atau 200 hari atau apa saya tidak tahu. Tapi saya bilang ikan udang ini makhluk hidup. Betul. Fitrah makhluk hidup diciptakan Tuhan itu adalah untuk meregenerasi, untuk mereplenish. Alam itu punya kerja mereplenishing themselves to keep sustain and going. Dan ya kan ikan udang animal ini ada hemaprodit saja, itu dalam waktu hemaprodit aja mereka tetap dia
ada saatnya dia bertelur, berkembang. Bahkan menjadi hemafrodit itu menjadi salah satu cara dia meregenerasi dirinya sendiri. Jadi ya kan ikan mati untuk sebelum mati sudah bertelur duluan gitu. Jadi ya tidak akan habis gitu, dan nyatanya stok ikan kita naik luar biasa. Bu, kenapa sampai saya katakan Ibu Susi susah dipisahkan dari laut dan ikan? Ini ada beberapa gambar yang sangat menarik. Ini ada ibu lagi mendayung, lagi, aduh, itu unik-unik itu gambar itu. Apa yang Anda nikmati dari cerita seperti ini? Laut, saya dari kecil besar di kampung yang ada laut. Sekolahnya dulu ikut sekolah nelayan. Kalau pulang ke barat sendirian, jadi saya ikutnya ke timur. Ibu sudah mengatakan tentang pengembang biakan dari ikan, udang di laut dan seterusnya. Cerita ini lalu kemudian sudah makin banyak. Cerita ini mengingatkan saya pada lagu Kus Plus pada tahun 73. Ya, itu cerita tentang kolam susu. Itu seolah-olah mungkin terlalu berlebihan, tapi saya harus bertanya, apakah ada gagasan misalnya mengubah lautan menjadi kolam susu? Ya sebetulnya bukan saya yang mengubah, aslinya alam Indonesia diciptakan lagu itu oleh Kus Plus kan karena seperti itu, Pak Don. Saya pikir tidak mungkin mereka menciptakan sesuatu yang tidak realistis kan. Waktu itu realis, tapi kemudian degradasi lingkungan terjadi, penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan terjadi, overfishing dan lain sebagainya. Tapi sekarang dilihat, kita mancing aja di Bali, kurang dari 1 mile sudah dapat ikan kerapu 3 kilo. Yang dulu mesin jauh ke dalam, ya, tapi jauh sekali. Kecil nggak bisa sampai jauh. Ya, sekarang juga ikan whale, shark itu pada di mana-mana. Kemudian waktu saya makan di Ambon, lagi makan itu di bawah ada lampu nyala-nyala apa? Oh, rupanya orang tangkep pakai jalan kaki, pakai tombak gitu, Pak Don. Nah, itu kan luar biasa dan mereka bisa dapat banyak. Itu katanya sejak Menteri Susi tembakin kapal maling kata dia gitu. Jadi saya ketawa aja karena dia tidak tahu itu saya yang nanya dia karena saya dari atas gitu kan, Pak. Ibu layak kita nyanyikan lagu Kus Plus itu sebentar. Boleh. Silakan berdiri. Ibu berdiri sebentar. Hutan hanya kolam susu, kain dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu.